era teknologi seperti saat ini, tak sedikit anak kecil hingga orang dewasa sudah menggunakan media sosial sebagai media komunikasi mereka dan media mereka untuk menyampaikan informasi. Saat pengguna ingin mendaftarkan diri mereka ke dalam media sosial tersebut, pasti ada yang namanya privacy policy atau kebijakan privacy, yang tentu harus disetujui oleh calon pengguna media sosial tersebut. Tak sedikit dari mereka yang langsung menyetujui tanpa membaca hingga akhir kebijakan privasi tersebut, dengan alasan biar cepat selesai atau bahkan biar cepat bisa digunakan media sosialnya. Sebenarnya kebiasaan pengguna yang seperti itu bukanlah berarti ia tidak peduli, melainkan mereka kurangnya pemahaman tentang privasi itu sendiri. Kurangnya pemahaman seperti itu dapat menyebabkan ancaman dan resiko bagi privasi seseorang. Privasi sendiri dimaknai sebagai pelindung untuk kalangan tertentu saja, seperti artis dan pengusaha ternama. Padahal, privasi itu juga kita butuhkan khususnya terkait informasi pribadi tentang diri kita sendiri. Informasi pribadi berkaitan dengan persoalan keamanan dari segi pengguna, seperti contohnya, beberapa akun media sosial membutuhkan nomor ponsel dan alamat email dari pengguna untuk diverifikasi dan memastikan keamanan akun tersebut agar tidak dibobol oleh orang lain. Informasi pribadi bukan hanya sekedar nomor telepon, nama lengkap, alamat rumah, atau yang lainnya. Tetapi, informasi pribadi juga meliputi data transaksi keuangan online, gambar yang diunggah di internet, maupun lokasi tempat kita berada saat itu. Biasanya, untuk menggunakan lokasi atau menentukan lokasi tempat kita berada, dapat digunakan aplikasi Zenly atau IP address dan bahkan kata kunci di mesin pencari. Bahkan, informasi pribadi seperti sidik jari, wajah, dan retina seseorang saat ini pastinya sudah tersimpan di internet. Mengingat beberapa handphone dan beberapa media sosial sudah menggunakan sidik jari, wajah, dan retina sebagai kunci keamanan handphone dan media sosial pengguna. Coba Anda bayangkan, berapa banyak manusia di dunia ini yang sudah menggunakan smartphone berteknologi canggih dan sudah mendaftarkan dirinya di media sosial. Banyak bukan? Sebanyak itulah mereka menyimpan data informasi pengguna di dunia ini. Tetapi tak bisa dipungkiri, keberadaan internet dan ponsel memang bermanfaat di era serba teknologi seperti saat ini. Terlebih internet dan ponsel ini dijadikan sebagai medium yang mengakomodasi kebutuhan berkomunikasi dan kebutuhan mempublikasi. Tetapi hal itu juga membuat batasan yang bersifat publik dan bersifat privat cenderung tipis. Pengguna media sosial atau internet yang lalai dalam menyampaikan informasi dan lalai dalam menjaga privasi data diri, maka akan menyebabkan kerugian baik material ataupun non-material. Terlebih, jika informasi tersebut merupakan kunci as dalam suatu perusahaan atau kunci strategi yang dirancang untuk bersaing dengan perusahaan kompetitor, maka akan menyebabkan hilangnya citra perusahaan tersebut, sehingga dapat menyebabkan gulung tikar. Sama halnya juga dengan data informasi, diri kita yang seharusnya tak disebar justru sudah terlanjur tersebar. Hal itu akan membahayakan kredibilitas diri hingga turunnya posisi yang ia perankan di suatu perusahaan. Parahnya, nama atau informasi pribadi kita akan disalahgunakan oleh orang lain untuk melakukan hal-hal yang negatif, bisa digunakan untuk penipuan online, pengancaman kepada orang lain, hingga pencurian data penting milik perusahaan dan dijual kepada pihak pesaing mengatasnamakan nama kita. Contoh nyatanya, yang dapat dijadikan bahan pelajaran bagi para pengguna untuk selalu lebih hati-hati dalam menyebarkan informasi di internet, seperti kecerdikan Wikileaks mengungkapkan tabir beberapa informasi rahasia dari sumber dinas rahasia CIA.
maupun skenario negara adik kuasa Amerika untuk menekankan dan mengintervensi kepentingan negara-negara seperti negara Asia, Arab, serta negara yang dianggap memungkinkan memberi ancaman terhadap keamanan dan kedaulatan Amerika. Fat, Fat, aduh, ini gimana dong? Kenapa? Ini kan gue kan mesen, gue udah mesen baju nih dari 2 minggu yang lalu. Gue udah PO, nah tapi tuh barangnya tuh belum sampai-sampai. Itu kenapa ya? Lo udah coba chat penjualnya lagi belum? Udah, gue tuh udah gue spam nih, lo lihat deh. Udah gue spam tuh, tapi nggak dibales-bales. Kenapa Iya ya? sih ya. Padahal ya itu kan gue mesennya tuh dari Jakarta. Dan sedangkan gue di Bekasi. Kan biasanya kan cepet tuh dari Jakarta ke Bekasi. Itu kan bisa aja sampai 2 hari Iya yang sih. datang gitu kan. Ya sih, seharusnya dari Jakarta ke Bekasi mah cuma sehari 2 hari nggak sih? Maksudnya gue udah mesen dari 2 minggu yang lalu. Wow, panjang juga ya. Coba, tapi perkiraan tenggat barang itu sampai tuh kapan? Kira-kira gitu. Kan biasanya tuh ada tuh di situ. Besok sih tenggatnya. Cuman gimana ya? Gue tuh kalau nggak kalau greget banget gitu loh, pengen banget barang itu datang gitu. Biar lama cepet-cepet banget ya gitu. Greget, makanya tuh suka ini deh, takut ada apa-apa gitu di jalan. Coba lu chat dulu sekarang, calm down, jangan panik, tenangin diri, tenangin hati, chat coba sekarang. Oke? Ini gue chat lagi nih. Iya, chat dulu, coba. Oke deh. Aduh Fat, gue bingung deh. Kenapa? Barusan nih gue chat nih, terus beliau bilang barang yang mana katanya gitu. Kok gitu sih? Wah, jadi dia sendiri yang panik. Kenapa dah? Lo dijelasin lagi belum barangnya? Lo jelasin dulu nama lo, terus barang lo yang lo pesen tuh apa, terus habis itu harganya berapa, pokoknya tentang barang lo itu deh gitu. Udah, gue tuh udah ngirim ya, udah gue kirimin nih detailnya tuh kayak gini. Tetep aja dong dia nanya malah no. Terus malah Gitu ya? malah ngaku no. Malah ngaku dia nggak punya shop, online shop lah. Loh, kok gitu sih? Kayaknya ini deh, kayaknya lo kena tipu deh. Lo sama si orang ini kayaknya tuh kena tipu dari pelaku sebenarnya. Kayaknya ya, dari nomor yang ini. Bisa kayak gitu Fat? Bisa lah. Sekarang tuh zaman udah canggih, Suci. Sekarang tuh udah semua udah pakai internet. Apapun yang lo sebar di internet, data-data lo, informasi diri lo yang lo sebar di internet, itu bakal kesimpan sama orang internetnya. Dan otomatis lo ya udah, privasi lo bakal diambil dengan orang dengan mudahnya gitu loh. Dan ya kayak gini dampak negatifnya. Banyak sih emang dampak positif dari internet sendiri, tapi dampak negatifnya kayak gini nih. Salah satunya kena tipuan online. Ya ampun, jahat banget sih. Terus Ya, gimana dong biar privasi kita bisa terlindungi gitu? Nah, Apa sih caranya? ada banyak caranya Ci tentunya. Gimana? Jadi berbeda platform berbeda juga cara-caranya. Nah, apa ya? Pasti tuh setiap platform media sosial ataupun platform-platform di media internet itu pasti banyak banget cara-cara untuk yang dikasih sama pembuat platformnya itu untuk menjaga privasi dari penggunanya, itu pasti banyak banget cara-caranya. Nah, ada nih cara-cara untuk menjaga privasi di WhatsApp, terus di TikTok, terus di IG. Lu pada pakai semua itu kan? Pakai. Oke, let's go. Gua kasih tahu caranya. Untuk menghindari kebocoran data informasi pribadi di media sosial WhatsApp, kamu bisa coba mengikuti beberapa cara seperti: pertama, menggunakan verifikasi 2 langkah. Fitur ini guna membantu untuk mencegah orang lain mengakses akun WhatsApp Anda apabila kartu SIM Anda dicuri atau nomor Anda rusak. Yang kedua, dapat menyembunyikan profil WhatsApp. Fitur ini
berguna untuk pengguna mengontrol informasi apa saja yang dapat dibagikan dengan orang lain dalam profil pribadi Anda di WhatsApp. WhatsApp memungkinkan Anda memutuskan dengan siapa Anda ingin membagikan informasi profil Anda, apakah itu untuk semua orang, daftar kontak Anda, atau tidak untuk ke siapa-siapa. Bahkan, bukan hanya profil saja, namun lasin, status, tentang, dan nama juga bisa disembunyikan atau dikontrol siapa saja yang boleh melihatnya. Yang ketiga, pengaturan privacy group. Pengaturan privacy group memungkinkan Anda untuk mengontrol siapa saja yang dapat menambahkan Anda ke dalam grup WhatsApp, sehingga Anda dapat memilih obrolan dari grup mana yang Anda inginkan untuk menjadi bagian dari keseharian Anda. Yang terakhir, ada kunci WhatsApp dengan Touch ID atau Face ID. Fitur ini guna memberikan keamanan berupa sidik jari atau scan wajah untuk membuka aplikasi WhatsApp ini. Dan tentu, berguna juga untuk memberikan privasi agar yang boleh mengaksesnya hanya pemilik akunnya saja. Selain WhatsApp, media sosial lainnya seperti YouTube juga memiliki fitur keamanan di dalamnya guna memberikan privasi agar penggunanya lebih nyaman loh. Pertama, ada flag content. Fitur ini, pengguna dapat melaporkan konten-konten yang melanggar komunitas sehingga menjadikan penggunanya nyaman dalam menonton konten-konten di YouTube. Yang kedua, ada restrict mode. Restrict mode ini bisa membantu pengguna untuk memilah dan memilih konten yang baik sesuai dengan umur pengguna. Dan yang ketiga, ada video privacy settings. Fitur ini mampu memberikan privasi kepada pengguna ataupun kreator untuk membatasi video yang mana untuk di-share dan yang mana untuk di-keep sendiri secara pribadi. Yang keempat, blocking. Fitur ini dapat membatasi orang lain untuk mengomentari ataupun mengirimi pesan di video maupun di akun YouTube-nya. Yang kelima, comment moderation. Fitur ini dapat mengendalikan siapa saja yang boleh memposting komentar di kontennya. Dan yang terakhir, file a privacy complaint. Di fitur ini, pengguna dapat meminta penghapusan video yang menyertakan gambar, nama lengkap, atau informasi pribadi Anda. Ada beberapa langkah-langkah yang berguna untuk menjaga privasi kita ketika kita menjadi pengguna di berbagai media dalam internet. Yang pertama, sering-seringlah mencari nama kamu sendiri melalui media pencari Google. Aneh bukan kedengarannya? Memang aneh, tetapi setidaknya kita tahu sejauh mana data pribadi atau informasi pribadi tentang kita tersebar di dunia maya. Yang kedua, mengubah pengaturan privasi atau keamanan. Pahami dan gunakan fitur setting pengaman ini seoptimal mungkin. Yang ketiga, buat kata sandi sekuat mungkin, bahkan kalau bisa serumit mungkin. Tetapi Anda hafal itu, entah menggunakan huruf besar dan kecil yang dicampur, ditambah dengan angka maupun simbol, agar akun milik kita memungkinkan sulitnya terlacak apalagi dibobol oleh orang lain. Yang keempat, rahasiakan password yang digunakan. Jangan beritahu siapapun terkecuali keluarga Anda. Usahakan untuk password ini hanya diri Anda sendiri yang tahu dan jangan coba mempercayakan orang lain untuk mengizinkan mengetahuinya, agar tidak terjadi hal-hal yang tak diinginkan ke depannya. Yang kelima, untek diri sendiri. Jangan biarkan orang lain memberikan akses untuk mentek dirimu di media sosial lainnya kecuali memang orang itu adalah temanmu sendiri. Apabila diketahui bukan temanmu yang mengontek kamu, maka usahakan cepat dalam mengonteknya agar tak tersebar terlalu luas akun milik kamu. Yang keenam, jangan gunakan pertanyaan mengenai tanggal lahir, alamat, nama ibu, karena pertanyaan tersebut hampir selalu digunakan sebagai pertanyaan keamanan untuk database, bank, dan kartu kredit. Ini memberi peluang bagi peretas untuk mencuri identitas dan mencuri uang Anda. Yang ketujuh, jangan tanggapi pesan yang tidak jelas apabila ada surat elektronik dari pengirim yang belum diketahui atau dari negara entah berantah. Tapi
perlu ditanggapi, kalau perlu jangan dibuka karena bisa saja pesan itu membawa virus. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.